Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam sesi kali ini aku mau coba sharing tentang belajar esai khususnya dalam menentukan judul dan pendahuluan atau latar belakang. Nah, ada bagian-bagian dalam esai seperti yang aku kupas di video sebelumnya, mulai jadi judul, kemudian bagian intinya ada pendahuluan, isi, penutup, sampai dengan daftar pustaka, ataupun ditambah dengan lampiran-lampiran. Nah, teman-teman, disclaimer dulu, dalam video kali ini aku bukan maksud ngajarin, tapi aku mau sharing apa yang mungkin aku tahu dan aku bisa, dan mungkin ada yang lebih baik dari aku gitu ya, mungkin paham dan lain sebagainya, boleh dituliskan di kolom komentar jika aku keliru dan lain sebagainya. Nah, dalam menentukan judul, tentunya judul menjadi hal pertama yang dilihat oleh juri gitu ya, dan oleh siapapun. Karena judul merepresentasikan dari gagasan yang kita bawa dalam esai tersebut. Dan tentunya perlu menarik agar membuat orang tertarik dengan ide kita. Sehingga judul yang kita buat seharusnya adalah judul yang menarik, yang bisa mengangkat suatu topik yang tentunya apa ya, baru dan juga inovatif untuk dibahas dan untuk ditelaah lebih dalam oleh Dewan Juri. Nah, teman-teman, dalam menentukan judul ada beberapa hal atau poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, judul yang baik itu baiknya jelas dan juga tidak ambigu. Kemudian yang kedua, hati-hati dalam menggunakan akronim atau singkatan. Nah, ini banyak mungkin ya dari kita yang ingin judul kita tuh ada akronimnya karena biar keren gitu ya. Tapi karena saking pengen akronimnya, akhirnya judul yang dibuat dipaksakan akronimnya. Nah, itu yang nggak bagus gitu ya. Tapi kalau memang ada akronim yang bagus, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau nggak ada, jangan dipaksakan untuk menjadikan judul kita menjadi suatu singkatan yang terkesan memaksa gitu. Karena pada akhirnya hal tersebut justru akan bernilai tidak baik. Dan kemudian hindari judul yang biasa aja. Dalam perlombaan tentunya kita ingin menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi hindari hal-hal biasa. Keluarkan semua kemampuan kita termasuk dalam menentukan judul yang kita buat agar judul yang kita buat juga lebih menarik. Nah, selanjutnya juga ada penekanan pada ide atau inovasi. Adanya inovasi yang kita tekankan dan simpan dalam judul kita sehingga juri bisa tahu atau orang bisa tahu kita bawa ide ini loh lewat judul yang kita gunakan. Nah, teman-teman, dalam menentukan judul ada beberapa hal yang biasanya aku gunakan. Ini ada pola yang biasanya aku gunakan dalam menentukan judul dan mungkin banyak dari peserta lain yang polanya berbeda-beda, tapi ini ada pola yang aku biasa gunakan. Jika memang dirasa srek atau tepat, teman-teman boleh ikutin juga. Nah, yang pertama, aku biasa pakai pola yang pertama itu simpan nama gagasannya apa gitu ya. Kemudian diikuti dengan inovasi ataupun solusi gitu yang menjelaskan dari gagasan tersebut, nama gagasan yang telah disimpan di awal. Nah, kemudian aku berikan kata untuk, dan di sini aku kasih tujuan ataupun tujuan dari gagasan yang aku buat tuh untuk apa gitu, untuk memecahkan masalah apa. Dan nanti kalimat tersebut aku simpan di bagian ini dan selanjutnya aku kasih keterangan, entah keterangan pengguna dari gagasannya ataupun daerah dari gagasan yang aku tuju. Nah, misalkan ini contoh ya. Nah, aku gunakan misalkan MATQ gitu ya. MATQ. Nah, di sini aku jelasin bahwa MATQ itu adalah inovasi. Nah, di sini deskripsi gagasannya, mohon maaf. Jadi MATQ itu adalah media pembelajaran berbasis AI. Nah, deskripsi gagasan ini menjelaskan dari MATQ yang ini. Nah, kemudian aku jelasin kegunaan dari inovasi atau gagasan ini untuk apa gitu ya. Yang tentunya di sini aku jelasin bahwa MATQ itu untuk meningkatkan numerasi peserta didik dan keterangannya di sini aku kasih sekolah dasar. Nah, ini pola-pola yang aku ikutin atau aku gunakan biasanya dalam lomba. Dan misalkan yang kedua, MATQ, inovasi media pembelajaran berbasis AI untuk mendukung tujuan SDGs nomor 4, pendidikan berkualitas bagi peserta didik di sekolah dasar. Dan biasanya juga baiknya kita cantumkan kata-kata kunci yang ada di tema gitu. Sehingga ketika juri melihat esai kita, jadi bisa tahu bahwa esai kita itu sesuai dengan tema yang diangkat dalam perlombaan tersebut. Nah, ini adalah contohnya. Teman-teman bisa gunakan pola ini jika memang sesuai dengan
minat ataupun ketentuan yang ada, dan boleh cari-cari pola-pola lainnya ataupun tips and trick menentukan judul esai yang baik dalam perlombaan. Nah, teman-teman, selanjutnya aku mau coba masuk ke bagian pendahuluan atau latar belakang. Nah, tentunya dalam pendahuluan kita bisa menyajikan permasalahan yang diangkat dan solusi yang ditawarkan. Dan biasanya disajikan dalam 3 sampai 5 paragraf atau sekitar 20%. Jadi pendahulunya nggak perlu banyak-banyak, karena yang banyak nanti harusnya diisi ataupun diinti dari esai yang teman-teman buat. Nah, pendahuluan ini setidaknya merepresentasikan masalah apa yang teman-teman ingin pecahkan gitu ya, dan solusi apa yang teman-teman tawarkan dalam esai tersebut. Nah, untuk menyusun paragraf ataupun dari pendahuluan, ada beberapa poin yang bisa kita cantumkan urutan-urutannya seperti ini ataupun mungkin lebih fleksibel, tapi ini akan memudahkan teman-teman untuk bisa menyusun pendahuluan atau latar belakang yang mungkin lebih terpadu. Nah, pertama, teman-teman bisa jawab dulu masalah apa yang akan diangkat gitu ya. Kemudian dampak dari masalah itu tuh apa gitu, dan mengapa masalah tersebut bisa terjadi. Kemudian ada mengapa masalah tersebut penting untuk diselesaikan, dan solusi yang sudah ada itu apa gitu, dan kelemahan dari solusi yang sudah ada ya apa, dan mengapa perlu solusi baru. Dan setelah ini baru kita tawarkan solusi yang ingin kita gunakan dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, agar lebih jelas aku coba kasih contoh di slide selanjutnya. Nah, ini ada contoh poin-poin yang aku coba rangkum sendiri. Ini bukan berbentuk paragraf. Jadi nanti dari poin-poin ini teman-teman bisa kembangkan ke dalam bentuk paragraf yang utuh menjadi suatu latar belakang. Nah, karena tadi judulnya tentang MATQ, inovasi media pembelajaran berbasis AI untuk meningkatkan numerasi peserta didik di sekolah dasar gitu ya. Nah, aku coba nyusun latar belakang yang berkaitan dengan hal itu juga. Misalkan yang pertama, kita akan jawab dulu masalah apa yang diangkat. Tentunya masalah kemampuan numerasi peserta didik yang sangat rendah dilihat dari PISA ataupun lainnya. Hal itu juga dilihat dari judul tadi, bahwa 4Q itu inovasi media pembelajarannya untuk meningkatkan kemampuan numerasi. Maka masalahnya tentu berkaitan dengan kemampuan numerasi peserta didik yang rendah. Dan kalau rendah memangnya kenapa? Dampaknya apa gitu ya di pertanyaan selanjutnya. Ternyata misalkan kemampuan numerasi yang rendah itu akan mempengaruhi kemampuan peserta didik di masa depan, karena numerasi sangat penting bagi individu di masa depan, baik dalam dunia kerja atau dalam mengetahui ilmu pengetahuan yang lainnya, sehingga sangat penting untuk dikuasai. Nah, selanjutnya kita bisa jawab mengapa masalah tersebut bisa terjadi. Misalkan karena aku tadi mau mengembangkan media pembelajaran berbasis AI, ternyata salah satu penyebab dari kemampuan numerasi yang rendah itu adalah kurangnya media pembelajaran. Misalkan kurang banget media pembelajaran yang bisa digunakan dalam menunjang kemampuan peserta didik dalam belajar numerasi, sehingga timbullah masalah bahwa peserta didik kurang memahami atau memiliki kemampuan yang baik dalam bidang numerasi. Nah, kalau bahasa aku belibet mohon maaf gitu ya. Nah, semoga teman-teman bisa paham gitu. Nah, selanjutnya, mengapa masalah tersebut penting diselesaikan? Yang pertama tadi, karena misalkan kemampuan numerasi itu penting, dan ternyata dalam SDGs juga disebutkan bahwa remaja dalam usia tertentu perlu memiliki kemampuan numerasi, sehingga kita harus mendukung tujuan SDGs dan juga mendukung peserta didik untuk bisa memiliki kemampuan numerasi yang baik gitu, karena itu menjadi tuntutan dan juga menjadi tujuan yang perlu kita penuhi bersama dalam Sustainable Development Goals. Nah, ini yang penting selanjutnya, yakni bagaimana solusi yang sudah ada. Jadi ketika kita menemukan suatu masalah, sudah merincikan masalahnya, kemudian dampaknya, dan mengapa masalah tersebut terjadi, misalkan akarnya kenapa ada masalah itu gitu ya. Kita udah buat sebaik mungkin gitu, urgensinya kenapa masalah tersebut ada. Nah, ini yang jangan sampai kita tinggalkan, membahas mengenai solusi yang sudah ada, karena kita nggak bisa langsung ngasih solusi A gitu ya. Siapa tahu memang masalah tersebut sudah diatasi oleh pihak-pihak lain gitu ya. Jadi kita jabarkan dulu solusi-solusi yang sudah ada. Misalkan dalam mengatasi kemampuan numerasi peserta didik yang rendah, misalkan guru difasilitasi oleh pemerintah adanya buku paket belajar numerasi ataupun modul-modul belajar numerasi, kemudian adanya pengayaan setiap hari apa gitu yang dilakukan oleh guru ataupun pihak sekolah. Nah, setelah kita jabarkan solusi yang sudah ada, kita bahas
kelemahan-kelemahan dari solusi tersebut sebelum kita masuk ke solusi kita yang kita rasa lebih baik dibandingkan dengan solusi yang sudah ada. Ya misalkan ini aku kasih misalkan solusi yang sudah adanya guru menggunakan buku paket belajar numerasi. Dan di kelemahan, aku bahas misalkan ada buku paket tentunya kurang menarik karena membosankan. Misalkan, kemudian tidak adanya integrasi teknologi atau tidak bisa digunakan kapan saja dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang misalkan harusnya media-media belajar sudah menggunakan teknologi dan lebih canggih gitu ya. Itu jadi kelemahan dari solusi yang sudah ada. Nah, ketika kita tahu ada kelemahan, kita bisa masuk gitu, memberikan solusi dengan memberikan media pembelajaran numerasi yang berbasis teknologi karena solusi yang sudah ada tuh belum ada integrasi teknologi. Nah, kita baru tawarkan. Maka dari itu penulis mengusung gagasan adanya inovasi media pembelajaran berbasis AI untuk meningkatkan numerasi peserta didik di sekolah dasar. Nah, demikian. Baru kita tawarkan solusi yang sudah ada dengan kita ulas dulu solusi baru yang kita tawarkan setelah kita ulas solusi yang sudah ada, gitu maksudnya. Nah, ini kita jadikan sebagai suatu paragraf yang utuh dan kalau kita misalkan nyari masalah apa dan lain sebagainya itu juga harus berdasarkan data atau fakta. Jadi kita tidak bisa berargumen atas dasar perasaan kita sendiri bahwa itu kemampuan numerasinya kurang loh. Dan kita bisa menilai kurang itu dari apa? Kita berikan data misalkan dari hasil PISA atau dari hasil asesmen nasional. Nah, poin-poin ini bisa jadi poin-poin yang teman-teman jadikan patokan atau gunakan untuk bisa menyusun latar belakang. Nah, ini tuh urutannya insya Allah sudah baik. Jadi teman-teman tinggal ikutin ini poin-poin ini untuk dikembangkan menjadi suatu paragraf yang utuh sesuai dengan urutan tersebut. Nah, ada cara lain, cara mudah misalkan yang aku gunakan ketika aku menyusun pendahuluan atau latar belakang. Dan biasanya aku berpikir simpel untuk menyusun latar belakang. Nah, pertama aku ngasih kondisi ideal dulu di paragraf 1 atau sampai ke 2 misalkan. Misalkan tentang tadi yang numerasi misalkan. Kondisi idealnya peserta didik perlu memiliki kemampuan numerasi yang baik karena itu penting untuk dipelajari. Misalkan menurut penelitian bahwa numerasi dapat melatih peserta didik untuk berpikir logis dan lain sebagainya yang dibutuhkan di masa depan. Kemudian misalkan dalam kondisi idealnya bahwa dalam tujuan Sustainable Development Goals peserta didik harus memiliki kemampuan numerasi yang baik sehingga seharusnya dalam kenyataannya peserta didik memiliki kemampuan numerasi yang baik. Nah, kita tahu di kondisi idealnya peserta didik itu harus memiliki kemampuan numerasi. Nah, tapi kita lihat apa yang terjadi di lapangan. Misalkan dalam masalahnya ternyata kemampuan peserta didik dalam bidang numerasi itu masih rendah. Kita tinjau dari hasil PISA, hasil asesmen nasional yang menunjukkan bahwa misalkan kemampuan numerasi peserta didik itu rendah. Nah, kita udah dapat dua hal nih. Yang pertama kondisi idealnya apa yang seharusnya terjadi, tapi kenyataannya ternyata masih kurang misalkan gitu. Nah, setelah ini baru kita kasih solusi yang sudah ada. Misalkan dalam mengatasi hal tersebut sebenarnya misalkan pemerintah sudah mengadakan berbagai program, misalkan adanya program penguatan numerasi, adanya pembagian buku paket dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru kita bahas yang tadi ulas. Ternyata solusi-solusi tersebut masih kurang karena tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Hal tersebut terbukti dari misalkan nilai asesmen nasional yang tidak mengalami peningkatan yang baik ataupun hasil PISA yang juga tidak mengalami peningkatan. Nah, kita baru cari peluang apa nih yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Misalkan aku kasih potensinya. Misalkan di era saat ini adanya perkembangan teknologi khususnya terkait dengan kecerdasan buatan. Maka dari itu, aku punya ide untuk menjadikan ataupun membuat suatu inovasi media pembelajaran yang berbasis kecerdasan buatan, khususnya dalam mendorong peserta didik untuk memiliki kemampuan numerasi yang baik. Nah, aku baru ngasih gagasan aku di sini. Jadi, aku ingin ngasih gagasan atau penulis mengajukan gagasan untuk memecahkan masalah tersebut, yakni dengan adanya MATQ, inovasi media pembelajaran berbasis AI pada untuk meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik di sekolah dasar. Nah, ini biasanya pola yang aku gunakan atau pola berpikir simpel yang aku gunakan agar aku bisa menyusun pendahuluan atau latar belakang. Mulai aku kasih kondisi idealnya apa, kemudian dari kondisi ideal itu ternyata di lapangannya tuh ada masalahnya ini loh. Dan baiknya kita tahu nih penyebab dari masalah itu apa sih gitu dan solusi yang sudah ditawarkan juga apa dan ini nggak boleh hilang dan penting karena ini akan menjadi riskan juga kalau hilang gitu ya. Dan kita misalkan
punya satu potensi yang belum dikembangkan untuk menjadi solusi gitu, dan kita tawarkan solusi tersebut kemas menjadi suatu gagasan atau inovasi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, teman-teman juga bisa gunakan ini misalkan kalau mau skripsi atau lain sebagainya, kalau misalkan sesuai ataupun cocok bisa gunakan gitu ya. Sekali lagi bahwa banyak banget mungkin cara-cara yang dapat kita gunakan dalam menyusun latar belakang ataupun lain sebagainya yang bisa teman-teman cari di platform lain ataupun di media belajar lainnya. Nah, teman-teman, yang penting adalah kita bisa menyajikan suatu masalah yang ada dan kita bisa meyakinkan bahwa masalah tersebut harus diselesaikan dan belum ada solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga kita hadir untuk memberikan suatu gagasan baru yang dapat memecahkan suatu masalah. Intinya kita bahas hal itu di pendahuluan atau latar belakang. Nah, selain itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga. Yang pertama, gunakan bahasa persuasif dan argumentatif. Nah, agar apa? Agar pembaca yakin dengan apa yang kita berikan atau paparkan dalam tulisan kita gitu ya, sehingga iya ya, ini masalah berat gitu dan harus segera diselesaikan, dan solusi yang kita tawarkan juga potensial untuk bisa dikembangkan. Kemudian berikan keterpaduan antara paragraf. Nah, ini menjadi penting karena banyak juga mungkin menulis yang dari paragraf 1 ke paragraf 2 itu loncat-loncat gitu ya. Jadi nggak ada kohesi dan koheren ataupun keterpaduan antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya. Jadi setelah selesai dari satu paragraf, berikan kalimat penghubung dulu yang mengantarkan dari paragraf 1 ke paragraf kedua, begitu pula dari paragraf 2 ke paragraf ketiga. Nah, teman-teman bisa mulai baca-baca itu mulai dari skripsi ataupun lain sebagainya, bagaimana penulis-penulis menyusun paragraf mereka sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling terhubung satu sama lain. Nah, jangan lupa sajikan data-data yang faktual dan konkret terkait masalah. Nah, ini penting karena kita nggak bisa ngasih masalah sesuai dengan argumentasi kita sendiri atau perasaan kita sendiri, tetapi kita harus didukung oleh fakta-fakta ilmiah yang bisa kita cari mulai dari data-data di laman resmi suatu lembaga ataupun misalkan di paper-paper ataupun artikel-artikel yang submit di jurnal-jurnal. Nah, selain itu gunakan data-data terbaru dan valid, karena kalau misalkan kita gunakan data yang lama, siapa tahu masalah tersebut sudah tidak terjadi lagi di masa sekarang gitu. Jadi gunakan data-data yang misalkan 1 tahun ke belakang atau 2 tahun ke belakang gitu. Nah, teman-teman, mungkin itu yang aku bisa sampaikan terkait dari menentukan judul dan juga pendahuluan atau latar belakang. Tentunya masih banyak kesalahan dan kekurangan. Nah, aku ingin sampaikan juga, aku tuh belajar dari buku belajar esai, khususnya di semester-semester kemarin tuh aku nemu salah satu buku, yakni buku Essay is Easy. Ini judulnya, teman-teman bisa cari juga kalau misalkan teman-teman membutuhkan di Google Play ataupun aku dulu download di Google Play, dan akhirnya aku bisa mengerti sedikit banyaknya tentang esai gitu, walaupun aku nggak expert gitu. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Dan maaf juga bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.